Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masih di bulan Oktober. Subtema kita untuk bulan Oktober ini adalah Heaven Witness atau saksi surgawi, ya. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Dan nanti waktu kita tiba di kata kamu, kita ganti dengan kata saya. Ya, sekali lagi kita akan baca bersama-sama dengan serentak, dengan serempak, dengan suara yang keras. Waktu tiba di kata kamu, kita ganti dengan saya. 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih. Lebih keras lagi 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih. Sebelum dilanjutkan, ada berapa banyak bangsa yang terpilih di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Yuk baca sekali lagi 2, 3. Tetapi sayalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya saya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat yang 10. Saya yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Nah, renungan pada sore hari ini saya beri judul, Tuhan memilih umat-Nya untuk memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan yang memilih, pasti tidak mungkin salah. Setuju katakan? Ya, kita yang mengikuti pemilu baik di Amerika maupun di Indonesia, percayalah Bapak Ibu sekalian, siapa saja yang akan menjadi presiden, wakil presiden, pemimpin di waktu-waktu yang akan datang untuk Amerika dan Indonesia, itu adalah pilihan Tuhan. Mungkin tidak sesuai dengan pilihan kita. Alkitab bilang tidak ada satu pemerintahan di atas muka bumi ini yang tidak berasal daripada Allah. Maka itu jemaat BMC New York, jangan ada seorang pun di antara kita yang gontok-gontokan tentang presiden dan wakil presiden. Ya, satu kali kemudian saya tanya kepada seseorang yang kemudian fanatik, fanatikku adalah presiden A. Dia ini baik luar biasa. Jangan pilih presiden B, jangan pilih wakil presiden B, ini jelek dan lain sebagainya. Kemudian saya tanya, kamu kok tahu semua itu dari mana? Ya kan? Dari berita. Ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, berita itu yang ada di sosial media dan lain sebagainya, itu ada yang mengendalikan. Sekali lagi, saya mau ngajarin Bapak Ibu sekalian supaya jadi orang-orang yang pintar, bahwa semua berita yang berseliweran di sosial media, apapun platform dari sosial media itu ada yang mengendalikan. Kalau kita suka dengan presiden A atau presiden B, berdoalah. Amin.
ketika kita berdoa dan kemudian nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Allah yang berdaulat. 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayat yang ke-10 berkata bahwa kamu semua adalah bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah memilih. Yudas Iskariot sengaja Tuhan pilih. Sayang dia tidak finishing well, tidak finishing strong, karena pilihan yang Tuhan anugerahkan kepada Yudas Iskariot, dia disalahgunakan untuk memuaskan hawa nafsu dan dagingnya. Petrus yang terkenal itu Bapak Ibu sekalian, itu juga pilihan Tuhan. Menjadi salah satu daripada 12 murid Tuhan. Lingkaran yang pertama, ring yang pertama. Kita tahu bagaimana Petrus kemudian menyangkal Yesus sampai 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi puji Tuhan, Petrus kemudian bisa finishing well. Maka itu saya sangat yakin Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang spesial. Amin. Maka itu Tuhan memilih Bapak Ibu semuanya, kamu dan saya menjadi umat pilihan Tuhan. Kalau manusia yang pilih Bapak Ibu sekalian bisa salah loh. Benar apa benar? Beberapa waktu yang lalu saya dibuat terkaget-kaget ya. Saya menghadiri sebuah jamuan makan malam. Kemudian waktu ngobrol di meja, ada orang yang baru saya kenal. Kemudian mereka memperkenalkan, oh ini Pastor Yongki dan istri gembala dari gereja BMC New York. Ini dia banyak melayani keluarga-keluarga agar keluarga mengalami pemulihan. Kemudian salah satu yang makan bersama-sama kami di meja itu seorang ibu, dia bilang, Pastor, saya ini baru cerai. Dia seorang aktivis gereja, pelayan Tuhan dan cukup dikenal Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hati, wah ini ibu luar biasa, kami makan malam untuk basa-basi. Saya mau cerita di tempat ini karena dia cerita di depan banyak orang, ya kan? Kemudian, tapi pastor, saya ini meskipun sudah menikah 9 tahun, saya ini masih perawan loh. Menikah 9 tahun masih perawan. Tadi yang tanya kamu masih perawan atau enggak siapa ya? Ya kan? Saya salah pilih pastor. Ya kan? Jadi saya ini menikah, memilih dengan orang yang salah. Orangnya itu pastor baik banget loh waktu sebelum menikah. Ternyata ya kan dia bla 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 bla. Terus kemudian Ibu Yongki bilang begini ya kan. Iyalah orang kalau mau nembak orang ya kan. Kalau nggak baik masa mau, bener nggak? Tanya tuh pengantin baru itu ada Naftali dan Kevin. Pasti dia bilang baik banget itu yang namanya Kevin. Baik banget itu yang namanya Naftali ya kan. Jadi manusia memilih bisa salah. Tetapi Tuhan yang memilih tidak mungkin salah dan tidak bisa salah. Lukas pasal 24 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-48. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada semua murid-muridnya sebelum Yesus naik ke sorga. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ayat yang ke-46, katanya kepada mereka, tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perhatikan kata Mesias harus menderita. Ayat 47.
Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan. Bersama saya ucapkan berita tentang pertobatan. 2, 3, berita tentang pertobatan. Untuk pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ayat 48 bersama-sama, kata kamu diganti dengan kata saya. 2, 3, sayalah saksi-saksi dari semuanya itu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memanggil dan memilih kita agar supaya kita bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Sekali lagi, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 serta Lukas 24 ayat 47, jelas-jelas dikatakan Tuhan memanggil dan memilih kita agar kita mengabarkan, agar kita memberitakan, agar kita bersaksi tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Itu tujuan Tuhan memanggil setiap kita. Tentang pertobatan, apa itu pertobatan? Yaitu keluar dari hidup yang penuh kegelapan kepada terang yang ajaib. Minggu yang lalu saudara kita Heri Yenduk menyampaikan dengan luar biasa. Just tell the truth. Apa yang kamu alami, apa yang kamu dengar, apa yang kamu alami, apa yang kamu rasakan, ceritakan itu apa adanya. Dalam hal ini, bagaimana kamu bertobat, bagaimana kita menerima dan mengalami pengampunan dosa. Alkitab mencatat begini, yang disebut hidup dalam kegelapan adalah orang yang menyembah berhala. Yang dimaksud dengan berhala pada zaman dahulu berupa patung, dewa-dewi dan lain sebagainya. Tapi berhala modern pada zaman ini bisa berupa uang, hobi dan segala sesuatu di mana Tuhan tidak nomor satu lagi, tidak menjadi prioritas di dalam hidup kita. Artinya kita sedang hidup di dalam kegelapan. Kemudian Alkitab berkata, orang yang hidup di dalam kegelapan, maka hidupnya mereka akan jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, percabulan, kecemaran, dan keserakahan. Dan maaf, dari mulut lidahnya Alkitab bilang keluar perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan sembrono, dan perkataan hampa. Bicara tentang perkataan, baik yang diucapkan maupun yang ditulis di dalam WhatsApp atau sosial media, itu semuanya berasal dari pikiran. Apa yang ada di pikiran kemudian diucapkan atau dituangkan dalam bentuk tulisan. Ketika sudah diucapkan atau dituangkan, maka akan dihidupi atau akan dikerjakan. Yakobus bilang, apa yang kamu ucapkan itu seperti kemudi kapal, akan mengarahkan kemana kapal itu untuk mencapai tujuan. Maka itu orang yang hidup di dalam kegelapan bisa dilihat dari perkataannya. Ketika perkataannya kotor, kosong, sembrono, hampa, Bapak Ibu sekalian, itu artinya orang sedang hidup di dalam kegelapan. Saudara-saudara kita, tim Praise and Worship yang setiap hari Minggu melayani, mempersiapkan diri berjam-jam karena mereka semua mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan? Orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan bukan hanya kemudian melayani Tuhan, tapi seperti yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Baru, bukti mengasihi Tuhan adalah menghidupi firman Tuhan, yaitu mentaati firman Tuhan. Gereja ini terkenal
dengan siapa saja yang mau melayani, please welcome. Ya. Mungkin ada yang sedang bergumul di dalam dosa, saya bilang nggak apa-apa melayani. Karena saya adalah bekas orang munafik. Saya adalah bekas gembala, pelayan Tuhan yang hidup di dalam dosa, tetapi saya melayani Tuhan. Saya adalah bekas orang munafik. Sehingga saya mengerti bagaimana ketika orang hidup di dalam dosa. Kalau mau bicara tentang orang hidup dalam dosa, dalam hatinya yang paling dalam, dia muak, dia jijik dengan dosa-dosanya. Tapi karena sesuatu dan lain hal mereka tidak berdaya untuk keluar dari dosa itu. Maka itu saya mengizinkan orang untuk melayani di tempat ini meskipun berdosa. Bahkan beberapa waktu yang lalu jelas-jelas orang bilang begini, datang ke sini, "Pastor, saya ini bukan Kristen, tapi boleh nggak melayani?" "Oh, kamu bukan Kristen, tapi kamu datang ke gereja ini." "Iya pastor, saya bukan Kristen, tapi saya pengen melayani, boleh nggak?" "Oh boleh. Tujuannya apa? Agar supaya orang-orang berdosa ini ketika mereka melayani, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Ada dosa yang kelihatan, ada dosa yang tidak kelihatan. Dosa yang kelihatan udah jelas-jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi dosa yang tidak kelihatan yaitu ketika berdosa di dalam pikiran. Dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang ke dunia ini, yang namanya dosa perzinahan itu yaitu dilakukan secara terang-terangan. Persetubuhan bukan dengan istri atau dengan pasangannya, ya. Tetapi di dalam perjanjian baru waktu Yesus datang ke dunia ini, dia bilang begini, ketika di dalam pikiran sudah jorok, porno, cabul, itu adalah berdosa. Lah dalam lautan bisa diduga, tapi dalam pikiran, dalam hati siapa tahu. Maka itu saya kepingin setiap kita yang ada di tempat ini boleh melayani Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Jadi Tuhan memilih kita datang di tempat ini, Tuhan tidak sedang salah pilih. Jadi yang pertama kita harus sampaikan yaitu bagaimana kemudian kita mengalami Tuhan dan keluar dari hidup yang penuh dengan kegelapan itu kepada terang yang ajaib. Itu tujuan Tuhan memanggil kita. Yang kedua yaitu yang harus kita sampaikan yaitu tentang pengampunan dosa. Maka itu tadi saya suruh ulangi, bicara tentang penderitaan Yesus. Bapak Ibu sekalian, pengampunan dosa itu bukanlah hal yang mudah. Untuk mengampuni dosa Bapak Ibu sekalian, Yesus harus dimahkotai duri. Untuk mengampuni dosa Yesus harus dicambuk, dianiaya, dipukul, dihina, diolok-olok, bahkan dibuat setengah mati. Dan kemudian dimatikan di atas kayu salib. Wow, berita itulah yang harus kita sampaikan. Bahwa dulu aku ini bukan umat Tuhan. Tapi karena pengampunan dosa daripada Tuhan, aku sekarang menjadi umat Tuhan. The Message Bible dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 itu keren banget. Dia bilang begini, from nothing to something, from rejected to accepted. Jadi kita ini yang sampah, yang gak ada harganya, yang gak ada gunanya Bapak Ibu sekalian. Bukankah upah dosa itu adalah maut? Kita semestinya ada di dalam neraka semuanya. Tetapi kita yang nothing itu menjadi something. Kita yang ditolak kemudian diterima oleh Tuhan. Bukankah ini suatu anugerah yang luar biasa, amin. Dan itu terjadi karena pengampunan
dosa daripada Tuhan. Kita yang bukan umat Tuhan kemudian dijadikan umat Tuhan. Kemudian ayat itu tadi berkata dari yang tidak dikasih Tuhan kemudian menjadi dikasih oleh Tuhan. Kita harus percaya begini Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang baik. Sekali lagi, Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang yang baik. Tapi Tuhan datang ke dunia ini cari orang berdosa. Untuk apa? Bukan untuk dihukum. Sekali lagi, Yesus datang ke dunia ini cari orang berdosa bukan untuk dihukum. Tapi Yesus datang ke dunia ini cari orang berdosa untuk diampuni dosa-dosanya dan kemudian dikasihi oleh Tuhan. Amin. Maka itu menjadi saksi Kristus. Dilarang keras. Kita bersaksi begini. Kalau kamu gak percaya Yesus, masuk neraka loh. Ditakut-takutin saudara. Iya itu kalau anak kecil. Ya kan? Sama anak kecil kita boleh bilang begitu. Tapi kalau sudah sama orang-orang yang udah dewasa, ada umurnya. Masuk neraka. Lebih enak di neraka. Banyak binatang film di situ katanya. Bisa kumpul binatang-binatang film di situ. Ketemu artis ini dan itu. Ya kan? Justru kita menjadi saksi Tuhan. Kita berbicara tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kebaikan Tuhan. Amin. Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib. Hanya orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dosa. Terakhir ini saya suka berkata berulang-ulang kepada jemaat. Gara-gara kita percaya kepada Yesus. Gara-gara kita percaya kepada Yesus di hadapan Allah Bapa, status kita adalah anak Allah. Sekali lagi, gara-gara kita percaya kepada Yesus, gara-gara pengampunan dosa daripada Tuhan, karena kasih Tuhan kepada kita, maka di hadapan Allah Bapa kita adalah anaknya. Di hadapan Putra Allah, di hadapan Yesus Kristus, kita ini adalah milik kepunyaannya. Amin. Kalau kita punya barang, Bapak Ibu sekalian, dan barang itu kesayangan kita, pasti kita rawat, kita simpan, kita jaga baik-baik. Amin atau amin? Demikian juga, kita adalah milik Tuhan. Harganya apa? Harganya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Penuh dengan penderitaan. Selama 3,5 tahun pelayanannya di atas muka bumi ini. Penuh dengan penderitaan. Demi apa? Demi cinta dan kasihnya kepada kita. Dan di hadapan Roh Kudus. Di hadapan Roh Kudus, gara-gara kita percaya kepada Yesus, kita ini menjadi bait Allah, rumah Allah, tempat kediaman Allah, istananya Allah. Istimewa atau istimewa? Istimewa banget. Itulah yang harus kita sampaikan. Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Tuhan sengaja memilih kita. Untuk kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar dan ajaib dari Tuhan. Apa itu perbuatan besarnya? Yaitu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Heaven witness. Yang kedua, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari Lukas pasal 24 tadi, ayat 50 sampai dengan 52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat
ke sorga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan kata sujud menyembah Dia. Sujud menyembah Dia yang pertama punya pengertian begini Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita harus menyembah hanya kepada satu Allah. Dilarang keras untuk mendua hati. Sedangkan Allah yang kita sembah adalah Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel. Yaitu Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Di New York, kota yang disebut dengan kota megapolitan, bukan lagi metropolitan. Alangkah kagetnya ternyata di banyak tempat ada tarot, ada psychic, ada dukun-dukun, ada banyak tukang ramal yang ada di New York ini. Dan waktu saya membaca artikel, ternyata bos-bos besar, perusahaan-perusahaan besar, orang-orang ternama, sebelum mereka mengambil keputusan penting, mereka mengundang orang-orang yang beginian, meskipun mereka mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Itu nggak boleh terjadi di jemaat BMC New York. Amin. Kita dilarang keras untuk mendua hati. Kita harus menyembah satu Tuhan. Namanya Yesus Kristus. Waktu kita menyembah satu Tuhan yang bernama Yesus Kristus, itu merupakan kesaksian yang hebat bagi banyak orang. Ingat Bapak Ibu sekalian, diam-diam, baik secara melotot maupun pura-pura enggak lihat, hidup kita diperhatikan dan dilihat oleh orang banyak. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita. Dimulai dari lingkaran yang paling dalam, kemudian sampai ke lingkaran yang lebih luas lagi. Kalau kita mendua hati Bapak Ibu sekalian, enggak ada bedanya dengan orang yang enggak percaya kepada Tuhan. Maka itu kenapa kemudian hidup kita tidak menjadi kesaksian. Kata menyembah pertama kali ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama ketika Abraham mau naik ke Gunung Moria sambil membawa anaknya yang tunggal, yaitu bernama Ishak, untuk dipersembahkan. Arti kata menyembah yang kedua adalah mentaati Tuhan. Abraham mentaati Tuhan dengan mengorbankan anaknya yang bernama Ishak. BMC New York. Anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan. Kita nggak boleh mendua hati. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan. Bicara soal taat, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi waktu saya ngobrol sama seseorang, saya tanya begini, lebih mudah mana taat sama firman Tuhan atau tidak taat? Ya kan, saya bilang gini, pikir baik-baik, ya kan? Ya, pikir baik-baik. Oke, kamu udah pikir? Oke, saya tanya ya kan? Sebelum kamu utarakan, lebih mudah mana mentaati firman Tuhan sama tidak mentaati? Lebih mudah mana taat kepada perintah Tuhan atau tidak taat pada perintah Tuhan? Kemudian saya bilang gini, mudah nggak membunuh orang? Oh ya mudah banget pastor. Ya kan? Mudah atau mudah sih nggak membunuh orang? Halo? Loh, tidak membunuh orang kok susah? Siapa yang suka membunuh di tempat ini? Oh, membunuh orang itu susahnya setengah mati. Waktu SMA,
ya, saya kan orang desa Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di asrama, kemudian seperti tradisi di desa saya, maka kemana-mana saya bawa gobang, saudara. Itu pisau gede, kemudian taruh di sini, ya. Kalau duduk bersama-sama teman di SMA, kaki saya begini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kelihatan sedikit pisaunya, sehingga orang-orang pada takut. Satu kali dalam kemarahan, ya, saya mau bunuh orang loh Bapak Ibu sekalian. Saya ambil pisau saya, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang Jawa bilang greweli. Itu bisa begini kakinya. Kayak orang gemeteran. Bener-bener kayak orang kedinginan gitu. Jadi gak gampang orang bunuh orang Bapak Ibu sekalian. Meskipun saya gak dalam Tuhan. Orang yang mau bunuh orang di kampung saya, mereka harus minum minuman keras atau pergi ke dukun atau diisi sesuatu sehingga mereka punya keberanian untuk membunuh. Pertanyaan kepada jemaat BMC New York, lebih mudah mana taat kepada perintah Tuhan atau tidak taat? Halo? Lebih mudah mana membunuh orang atau tidak membunuh orang? Halo, lebih mudah mana membunuh orang atau tidak membunuh orang? Ya, lebih mudah mentaati firman Tuhan. Yang kedua, berzina. Buat orang yang biasa berzina, jangan ditanya loh Bapak Ibu sekalian. Dia akan bilang begini, ya lebih mudah berzina daripada tidak berzina. Sekali lagi, buat orang yang biasa berzina, dia akan bilang lebih mudah berzina daripada tidak berzina. Tapi buat orang yang hidup dalam kekudusan, alangkah susahnya untuk berzina. Amin. Lebih mudah mentaati firman Tuhan untuk tidak berzina. Nanti kalau pulang, ya, di pintu belakang itu tanya sama Bu Yongki. Bu Yongki, lebih gampang mana, berzina atau tidak berzina? Kami masuk dalam pernikahan, meskipun saya tidak di dalam Tuhan pada waktu itu, hampir 40 tahun yang lalu, kami masuk dalam pernikahan dalam keadaan kudus, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi lebih mudah untuk hidup kudus daripada hidup di dalam perzinahan. Lebih mudah untuk mentaati firman Tuhan daripada tidak mentaati firman Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi saksi agar supaya kita melalui kehidupan kita menyembah satu Allah, Yesus Kristus, bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Selanjutnya, mari kita lihat dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah Dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bersama saya ucapkan, dengan sangat bersukacita. 2, 3, dengan sangat bersukacita. Ya. Yang ketiga, kita dipilih oleh Tuhan agar kita menjadi saksi Tuhan dengan cara hidup yang penuh dengan sukacita. Di negara yang pemerintahannya berbentuk kerajaan, maka kalau rajanya sedang ada di istana atau rajanya sedang ada di dalam negeri, maka di istana raja akan dikibarkan bendera secara penuh. Sehingga orang-orang melihat bahwa raja itu ada di istana atau sedang ada di dalam negeri. Tapi waktu rajanya pergi ke luar negeri, maka di atas istana itu benderanya tidak dipasang. Tubuh kita adalah istananya Allah. Dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa raja kita, Yesus Kristus itu namanya Raja Damai.
Jadi sukacita, kalau rajanya ada di dalam sini, maka sukacita itu harus bisa dilihat oleh orang-orang lain. Kalau orang lain ketika menghadapi krisis, ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi kesusahan, ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi kekecewaan, mereka hidup di dalam kesusahan berlarut-larut. Ini tidak boleh terjadi di antara orang-orang percaya. Amin. Kita boleh begini, Bapak Ibu sekalian, kita boleh kecewa. Kita boleh terluka, kita boleh berduka, kita boleh kaget, kita boleh shock terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu yang tidak kita harapkan kemudian terjadi menimpa kita. Tapi seperti nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, jangan berlarut-larut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Mazmur bilang begini, dan bergembiralah karena Tuhan. Satu kali di suatu daerah dikabarkan, diisukan ada harta karun yang terpendam di daerah itu. Maka kemudian berita ini didengar oleh banyak orang. Sehingga banyak orang berkelompok-kelompok datang ke daerah itu untuk berburu harta karun. Ya. Dan setelah mereka mencari harta karun itu dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, mereka belum berhasil menemukan harta karun itu. Dan akhirnya mereka letih, lesu, lemah, capek, mukanya jadi judek, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada satu kelompok yang terdiri dari kakek, nenek, anak, mantu, cucu. Mereka kemudian menemukan harta karun itu. Dan mereka bilang begini, wow, kita ini benar-benar beruntung kita menemukan harta karun ini. Tolong ya, kita harus tutup mulut. Kita nggak boleh cerita-cerita sama yang lainnya. Biar kita keruk habis harta karun ini. Maka kakek, nenek, anak, mantu, cucu itu sepakat untuk tutup mulut. Mereka bawa harta karun itu semampunya dan mereka pulang ke rumah dengan harapan mereka akan datang lagi untuk mengambil harta karun itu lebih banyak lagi. Tetapi nggak sampai 1 minggu Bapak Ibu sekalian. Orang-orang mulai datang ke rumah kakek nenek ini dan mereka berkata, kakek nenek katakan dengan jujur, di mana kamu menemukan harta karun itu? Kakek nenek ini kaget Bapak Ibu sekalian. Dia mulai berpikir siapa ya yang berkhianat ini ya. Anak, mantu atau cucunya ya yang berkhianat membocorkan ke orang lain. Sehingga mereka tahu kami ini menemukan harta karun. Dan kemudian kakek nenek ini bertanya gini. Siapa yang bilang kalau kami ini menemukan harta karun? Penduduk setempat dia bilang begini. Kami kan tahu keluargamu. Ya kan? Kami sekarang melihat keluargamu setelah pencarian harta karun itu, wajahnya berbeda. Wajahnya sumringah dan penuh dengan sukacita. Kita Bapak Ibu sekalian, yang sudah menemukan harta karun itu, yaitu Yesus Kristus, sudah seharusnya kita penuh dengan sukacita. Amin. Dan kekristenan itu akan menjadi kekristenan yang menarik hati. Sehingga dengan sukacita yang dialami oleh kita, apapun mungkin kita sudah jungkir balik Bapak Ibu sekalian di dalam kehidupan ini. Percayalah, karena ada Yesus di dalam kita, Yesus inside. Ratapan kita
satu saat Tuhan akan buat menjadi tari-tarian penuh sukacita. Air mata duka cita yang mungkin sedang menetes hari ini dari kedua kelopak mata kita, percayalah. Itu sedang ditampung di dalam kirbat Tuhan dan air mata itu nanti akan menetes lagi menjadi air mata kemenangan, air mata sukacita. Amin. Sekali lagi, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Jangan berduka terlalu berlarut-larut seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 53. Lukas 24 ayat 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Yang terakhir, kita bersaksi, kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dengan cara apa? Dengan cara rajin beribadah. Bersama saya ucapkan, rajin beribadah. Perhatikan ayat itu tadi, senantiasa berada di dalam bait Allah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Pemazmur bilang begini, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka akan suka untuk beribadah. Amin. Sekali lagi, orang yang mengalami Tuhan, mereka akan suka beribadah. Beberapa puluh tahun yang lalu, saya dan istri sebagai seorang yang miskin, kemudian percaya kepada Tuhan. Maka sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, kami berdua menjadi Kristen yang fanatik. Tidak ada hari Minggu yang tanpa ke gereja. Sekali lagi, tidak ada hari Minggu tanpa ke gereja. Maka kemudian karena keluarga besar kami tidak di dalam Tuhan, mereka suka ngadakan acara pada hari Minggu. Karena kami sudah percaya kepada Tuhan, kami bilang begini, maaf kami tidak bisa menghadiri. Karena pas jam itu, ya pada berapa puluh tahun yang lalu kan gereja cuma 1 kali ibadah. Beda hari ini ada sampai 5-6 kali ibadah, apalagi juga bisa ibadah online. Kami bilang kami tidak bisa menghadiri acara itu. Kalau om, tante, atau papa, mama mau kami hadir, tolong acaranya digeser. Oh mereka marah Bapak Ibu sekalian. Ya, kamu tahu nggak? Kamu ini hidup di negeri timur, ya. Jadi Kristen itu jangan fanatik, nanti bisa rematik. Katanya. Tapi karena saya, sumber kehidupan saya bukan dari mertua saya, bukan dari orang tua saya, tapi sumber kehidupan saya murni datangnya daripada Tuhan. Seperti Elia, hidupnya bukan tergantung daripada burung gagak. Burung gagak itu cuman alat Tuhan untuk memberkati Elia. Orang-orang yang dikirim dalam hidup kita, bos-bos itu kan alat Tuhan untuk memberkati kita. Kalau mereka nggak mau dipakai Tuhan untuk memberkati kita, nanti Tuhan bisa pakai yang lain untuk memberkati kita. Maka itu Yesus bilang, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengan saya fanatik, rajin beribadah, mereka tambah kepengin tahu Bapak Ibu sekalian. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu
akan diselamatkan. Maka kemudian dalam perjalanan kekristenan saya, itu keluarga besar yang menghakimi saya, yang memarahi saya agar supaya saya jangan fanatik-fanatik. Akhirnya sebagian besar saya yang membaptiskan mereka, termasuk papa dan mama mertua saya yang notabene penyembah berhala, orang yang pergi ke dukun, yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam perjalanannya salah satu aset dari keluarga besar kami dilepas untuk dijadikan gereja tempat ibadah. Dan sampai hari ini gedung itu masih berdiri. Kami bersaksi dengan cara kami rajin beribadah. Amin. Jadikan Tuhan nomor satu dalam hidup ini. Jangan sampai salah kita menetapkan prioritas.